Pernah nggak kamu berada dalam sebuah situasi di mana kamu ingin berkata tidak, tetapi kata itu tidak pernah keluar dari bibirmu? Pernah nggak kamu merasakan tubuhmu lelah, tetapi kamu memaksakan dirimu berkata iya? Ada sebuah momen kecil dalam hidup yang bisa mengubah segalanya. Dan momen itu bukanlah soal menerima kesempatan, tetapi soal menolak sesuatu yang memang bukan untukmu. Sekarang juga bayangkan, ada seorang perempuan bernama Rani. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, menerima semua permintaan dari bos dan koleganya. Tidak pernah berkata tidak pernah memberi batas, bahkan ketika tubuh dan pikirannya hampir mencapai batas. Hingga suatu hari, Rani tumbang, terbaring lemah di rumah sakit dengan tatapan kosong. Ada juga Andi, seorang pemuda yang tidak pernah berkata tidak pada teman-temannya. Ia selalu siap menemani, siap memberi, siap berkorban waktu dan tenaga. Sampai suatu hari dia tersadar, semua itu membuat mimpinya sendiri terlupakan. Mereka tidak sendiri, ada banyak dari kita yang terjebak dalam pola yang sama. Berkata iya bukan dari keinginan, tetapi dari ketakutan. Takut mengecewakan, takut dijauhi, dan takut tidak diterima. Namun, tahukah kamu, ada sebuah fakta mengejutkan dari American Psychological Association. 64% orang dewasa kesulitan berkata tidak. Bahkan ketika itu membuat mereka merasa terbebani dan tak bahagia. Dan yang lebih mengejutkan, sebuah riset dari Universitas Stanford menyebutkan bahwa orang-orang berhasil berkata tidak dengan tegas tetapi santun. Ternyata 30% lebih bahagia dan lebih produktif dibandingkan yang terus berkata iya. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau mulai hari ini kamu bisa berkata tidak dengan tenang? Tidak dengan amarah, tidak dengan egoisme, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa tidak yang keluar dari mulutmu bisa membawa iya yang lebih bermakna bagi dirimu sendiri. Jika kamu berada di titik itu, jika kamu pernah merasa lelah dari memberi iya yang tidak pernah selesai, maka video ini memang untukmu. Sekarang juga sebelum kamu berpaling, mari bersama-sama belajar sebuah seni yang terlupakan. Seni berkata tidak. Kita akan menjelajahi mengapa ini bukan soal egoisme, tetapi soal menghargai waktu dan energi yang Tuhan beri. Kita juga akan mengungkap 3 langkah praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Jadi, siapkah kamu berkata tidak untuk berkata iya bagi hidupmu sendiri? Jika jawabanmu ya, tetap bersama saya hingga akhir video ini. Ada sebuah twist yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan itu bisa mengubah caramu memandang kata kecil ini selamanya. Mari kita mulai dari sini, dari titik paling sulit yang pernah kamu rasakan. Berkata tidak. Baik, mari kita masuk lebih dalam. Ada sebuah pola menyakitkan yang mungkin juga kamu alami. Pola itu bernama yes syndrome. Sebuah pola yang membuatmu berkata iya, bahkan ketika tubuhmu berkata tidak. Pola ini tumbuh dari sebuah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan untuk diterima dan dicintai. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa berkata iya berarti kamu orang baik. Berarti kamu peduli. Berarti kamu tidak egois. Tapi, seiring bertambah usia, pola itu mulai menjelma menjadi penjara tak terlihat. Ada sebuah riset dari Universitas California yang mengungkapkan bahwa orang yang sulit berkata tidak lebih rentan terkena gangguan kecemasan dan stres jangka panjang. Mereka bukan hanya kehilangan waktu dan energi, tetapi juga kesehatan mental yang tak ternilai harganya. Sekarang pertanyaannya, kenapa pola ini begitu sulit dihapuskan? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, takut kehilangan apresiasi dari orang lain. Yang kedua, takut dikucilkan dari pergaulan. Dan yang ketiga, takut dicap egois atau tidak berguna. Pola ini tumbuh dari narasi kecil yang terus berbisik di telinga kita. Kalau kamu berkata tidak, kamu bukan orang baik. Kalau kamu berkata tidak, kamu tidak disukai. Kalau kamu berkata tidak, kamu tidak pantas diterima. Namun, coba kamu renungkan sejenak. Berapa kali kata iya membuatmu menyesal? Berapa kali kata iya membuatmu mengorbankan waktumu sendiri? Energimu sendiri, bahkan mimpimu sendiri. Berapa kali kata iya membuatmu kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya? Ada sebuah fakta yang mengejutkan dari sebuah penelitian Harvard Business Review. Mereka yang belajar berkata tidak dengan tegas tetapi santun, bukan hanya lebih produktif tetapi juga lebih bahagia dalam jangka panjang. Mereka belajar bahwa tidak bukan akhir dari sebuah hubungan, tetapi awal dari sebuah penghargaan yang lebih tulus dari orang lain dan dari diri sendiri.
Sekarang, bayangkan apa yang bisa kamu buat dari energi dan waktu yang pernah kamu habiskan untuk berkata iya yang tidak perlu. Ada mimpi yang bisa kamu bangun, karya yang bisa kamu buat, waktu yang bisa kamu luangkan bersama orang-orang yang benar-benar berarti. Ada iya yang jauh lebih bermakna yang menunggu ketika kamu mulai berkata tidak. Jadi, kalau kamu siap keluar dari pola ini, siap berkata tidak bukan dari ego, tetapi dari kesadaran, mari bersama kita pelajari langkah-langkah praktis yang dapat kamu terapkan mulai hari ini. Siap? Sekarang juga kita masuk ke langkah pertama. Saat kamu siap berkata tidak, kamu juga siap berkata iya bagi hidupmu sendiri. Sekarang mari kita bahas 3 langkah praktis yang bisa kamu gunakan mulai hari ini juga. Yang pertama, kenali nilaimu. Jika kamu belum jelas nilai apa yang kamu pegang, maka kamu tidak akan pernah punya ukuran untuk berkata tidak. Coba buat daftar nilai yang paling berarti bagi dirimu sendiri. Apakah itu waktu bersama keluarga, kesehatan, karir, atau keberkahan spiritual? Nilai-nilai ini bukan hanya kata-kata, tetapi pondasi yang membuatmu berdiri tegak ketika harus berkata tidak. Contoh nyata, seorang karyawan berkata tidak dengan tenang ketika bos memintanya kerja di akhir pekan. Alasannya jelas, dia menjunjung tinggi nilai waktu bersama keluarga dan tidak mau mengorbankannya. Yang mengejutkan, atasan justru menghormatinya dan mulai menghargai nilai kerja dan waktu pribadinya. Yang kedua, berlatih frasa ampuh untuk menolak. Ada kalimat-kalimat kecil yang dapat membuat penolakanmu terasa santun tetapi tegas. Misalnya kayak gini, "Maaf, kali ini aku belum bisa menerima tawaran itu, tetapi terima kasih sudah memikirkanku." Atau kayak gini, "Saat ini aku sedang fokus dengan prioritas lain, tetapi aku menghargai kesempatan yang kamu tawarkan." Lanjut yang ketiga atau yang terakhir ya, berani berhenti merasa bersalah. Ada sebuah fakta mengejutkan dari penelitian di Journal of Social Psychology. Mereka yang terus-menerus berkata iya demi menjaga perasaan orang lain, justru lebih rentan menerima manipulasi emosional. Berani berkata tidak bukan berarti kamu menghapus nilai kasih atau nilai kerja sama dari hidupmu. Berani berkata tidak berarti kamu menghargai dirimu sendiri, waktu dan energimu sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang yang benar-benar menghargaimu tidak pernah pergi hanya karena sebuah kata tidak. Sekarang bayangkan, jika 3 langkah ini kamu terapkan dalam hidupmu, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya bukan hanya kamu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Mereka yang awalnya kecewa, perlahan belajar menghargaimu sebagai pribadi yang tegas dan penuh integritas. Mereka yang awalnya memaksa, mulai berpikir 2 kali sebelum memintamu melakukan hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Dan kamu sendiri, kamu tumbuh. Kamu menjadi pribadi yang tidak hanya dihormati, tetapi juga menghormati waktu dan energi yang Tuhan anugerahkan padamu. Sekarang pertanyaannya, beranikah kamu mulai berkata tidak dari hari ini? Beranikah kamu membuat perubahan kecil itu? Jika iya, maka mari kita masuk ke bab terakhir, bab yang paling menentukan. Bagaimana membawa langkah ini ke dalam kehidupan nyata dan menjadikannya titik balik bagi kebahagiaan dan keberhasilanmu sendiri. Saat kamu berkata tidak untuk hal-hal yang memang tidak selaras dengan nilai prioritasmu, kamu sudah berkata iya untuk masa depan yang lebih bermakna. Sekarang juga pejamkan matamu sejenak dan bayangkan, ada siapa yang perlu kamu beri tidak? Ada apa yang perlu kamu hentikan? Ada kesempatan apa yang perlu kamu relakan agar bisa berkata iya dengan sepenuh hati bagi sesuatu yang lebih besar? Ada sebuah contoh nyata dari seorang pengusaha kecil yang pernah berkata, "Saat aku mulai berkata tidak untuk proyek-proyek kecil yang tidak membawa nilai bagi bisnis dan keluargaku, aku kehilangan beberapa klien. Tapi aku juga mendapatkan satu kesempatan besar yang mengubah hidup dan bisnis kami selamanya." Itu bukan soal keberuntungan, itu soal keberanian. Berani berkata tidak bukan soal ego, tetapi soal kesetiaan pada nilai-nilaimu sendiri. Berani berkata tidak bukan soal menjauhi manusia, tetapi soal mendekatkan dirimu pada siapa yang memang harus berada di sampingmu. Ada satu kalimat yang perlu kamu ingat mulai hari ini. Setiap kali kamu berkata tidak, kamu memberi ruang bagi kata iya yang lebih bermakna. Sekarang juga buatlah perubahan kecil itu. Berlatih berkata tidak dari tempat yang penuh kesadaran, penuh kasih, penuh keyakinan bahwa waktumu memang berharga. Ingat, tidak semua panggilan perlu dijawab. Tidak semua kesempatan perlu direngkuh. Tidak semua orang perlu kamu buat bahagia.
Ada kalanya berkata tidak bukan soal menolak orang lain, tetapi soal menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, apa langkah pertama yang bisa kamu buat setelah menonton video ini? Mungkin itu berkata tidak pada tawaran kerja yang tidak sesuai nilaimu. Mungkin itu berkata tidak pada pola pertemanan yang membuatmu terkuras. Atau mungkin itu berkata tidak pada pola pikir yang membuatmu terasa menyakiti dirimu sendiri. Sekarang juga buatlah komitmen itu. Tulislah di komentar di bawah. Hari ini aku siap berkata tidak agar bisa berkata iya bagi hidup yang lebih bermakna. Beri like pada video ini jika kamu merasa siap memulai babak baru dalam hidupmu. Bagikan video ini kepada siapapun yang kamu kenal sedang berada di titik yang sama. Dan yang paling penting, subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi, strategi, dan motivasi agar kamu tumbuh kuat dari dalam dan tak pernah ragu berkata tidak, dari tempat yang penuh kasih dan kesadaran. Sekarang waktunya kamu berdiri, berkata tidak, dan berkata iya bagi dirimu sendiri. Dan percayalah, langkah kecil ini bisa mengubah segalanya.